Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai cash and receivable. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Melati Kusuma Dewi dengan nomor NPM akhir 400. Perkenalkan, nama saya Esther Melena Halim dengan NPM 250130103998. Halo, perkenalkan nama saya Aldi Darul Rahman, saya NPM akhir 415. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Faiza Hafiz dengan NPM terakhir 419 akan menjelaskan mengenai manajemen dan pelaporan kas setara dalam laporan keuangan. Yang pertama, apa itu kas? Jadi, kas adalah hal yang mencakup segala alat tukar yang siap digunakan segera, yang terdiri dari koin dan uang kertas, saldo bank, dan instrumen negosiasi lainnya seperti cek dan draft bank. Ada 3 isu utama yang harus diperhatikan dalam laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama setara kas, yang kedua kas terbatas, dan yang terakhir adalah cerukan bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang liquid, namun harus hati-hati karena klasifikasinya harus transparan agar tidak menyesatkan investor jika pasar tiba-tiba tidak cair. Yang kedua ada kas terbatas. Kas terbatas ini terjadi jika ada dana yang disisihkan untuk tujuan khusus, misalnya pelunasan hutang jangka panjang. Dana ini tidak boleh dicampur dengan kas operasional. Jika jumlahnya signifikan, ia harus dipisahkan dalam kategori aset tidak lancar. Yang terakhir ada cerukan bank. Cerukan bank ini terjadi ketika saldo kas kita negatif karena penarikan yang berlebih, dan hal ini biasanya dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Namun jika cerukan tersebut dapat dibayar sewaktu-waktu dan menjadi bagian integral dari manajemen kas, maka ia bisa dikurangkan langsung dari saldo kas. Di sini saya akan menjelaskan tentang receivables atau piutang. Pengertiannya di sini ada piutang adalah klaim perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang timbul dari transaksi kredit. Klasifikasi piutang itu yang pertama ada current receivables, yang dimana piutang yang ditagih dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi perusahaan. Yang kedua ada non-current receivables, yang dimana piutang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Sini ada jenis piutang. Yang pertama ada trade receivables, yang dimana piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Akun receivables di sini adalah janji lisan pelanggan untuk membayar 30-60 hari. Dan notes receivables di sini janji tertulis untuk membayar pada tanggal tertentu. Non-trade receivables yang dimana piutang yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya ada pinjaman kepada karyawan, piutang dividen dan bunga, klaim asuransi, pengambilan pajak, dan pengakuan akun receivables. Piutang diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerja dan kendali barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Sini ada indikator pemindahan kontrol, yang dimana pertama ada hak atas pembayaran, selanjutnya ada kepemilikan, hukum berpindah, selanjutnya barang setelah diserahkan, resiko dan manfaat berpindah, pelanggan menerima barang. Selanjutnya di sini ada measurement of transaction price, yang dimana transaction price adalah jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan. Yang hal tersebut dapat dipengaruhi oleh trade discount, cash discount, sales return and allowance, dan yang terakhir ada sales return and allowance, yang dimana perusahaan harus mengestimasi retur penjualan dan pencatatan return liability agar pendapatan mencerminkan jumlah kas yang diperkirakan diterima. Selanjutnya ada time value of money, yang dimana pembahasan terakhir ini jika periode penagihan panjang, piutang diukur berdasarkan present value nilai sekarang dari kas yang akan diterima, dan selisihnya diakui sebagai pendapatan bunga. Kita akan membahas mengenai isu akuntansi yang berkaitan dengan penilaian piutang usaha. Tujuan dari penilaian piutang usaha sendiri adalah menyajikan piutang dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi neto atau net realizable value, yaitu jumlah kas yang diperkirakan benar-benar dapat diterima. Proses ini memperkirakan bagian dari piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih atau menjadi piutang tak tertagih atau bad debts. Selanjutnya ada metode penghapusan langsung dan juga metode cadangan. Untuk metode penghapusan langsung ini hanya mencatat beban saat piutang benar-benar
pasti tidak dapat tertagih. Ini kelemahannya melanggar prinsip penandingan atau matching principle. Jika metode cadangan atau allowance method, estimasi ini dilakukan di setiap akhir periode pelaporan. Kelebihannya menyajikan nilai piutang yang lebih realistis dan sesuai dengan IASB. Selanjutnya ada prosedur metode cadangan. Yang pertama ada estimasi, yaitu mencatat beban di akhir periode berdasarkan prediksi. Yang kedua ada pencatatan menggunakan akun kontra aset cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya nomor 3 penghapusan atau write off. Dilakukan saat piutang pelanggan spesifik dipastikan tidak bisa ditagih. Selanjutnya ada pemulihan atau recovery, yaitu mencatat kembali piutang yang sudah dihapus jika pelanggan tiba-tiba membayar. Selanjutnya untuk menjurnal akuntansi dari transaksi piutang ini, yang pertama untuk mencatat estimasi kita biasanya menggunakan pada debit beban piutang tak tertagih, pada kredit cadangan piutang tak tertagih. Jika terjadi recovery atau pelanggan tiba-tiba membayar saat sudah dicatat sebagai piutang tak tertagih, maka bisa dilakukan penghapusan dengan cara menjurnal seperti debit pada cadangan piutang tak tertagih dan juga kredit pada piutang usaha. Selanjutnya ada teknik estimasi dan faktor lain. Untuk yang pertama ada persentase piutang. Untuk mengestimasi dari piutang tak tertagih ini biasanya mengelompokkan piutang berdasarkan umur. Jadi semakin lama menunggak, semakin besar persentase cadangannya atau persentase piutang tak tertagihnya. Selanjutnya ada faktor penyesuaian lain seperti diskon tunai dan juga retur penjualan. Untuk diskon tunai ini sebenarnya potongan harga untuk pembayaran cepat. Selanjutnya ada retur penjualan, yaitu estimasi pengembalian barang dari pelanggan. Ini saya akan membahas tentang explain accounting issue related to recognition and valuation of notes receivable, yaitu ada piutang wesel atau wesel tagih. Piutang wesel atau wesel tagih adalah klaim yang didukung oleh dokumen perjanjian pembayaran tertulis yang menyatakan pembayaran sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang. Dokumen ini adalah alat yang dapat diperdagangkan sehingga dapat dijual atau dialihkan ke pihak lain. Nah, piutang wesel ini bisa berupa wesel yang memberikan bunga atau memiliki suku bunga yang ditentukan, atau wesel tanpa bunga, di mana bunga sudah terintegrasi dalam nilai nominal. Piutang wesel dianggap sudah cukup liquid karena dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Selanjutnya ada perusahaan seringkali memperoleh piutang wesel dari yang pertama klien yang meminta tambahan waktu untuk membayar, yang kedua klien baru atau yang memiliki risiko tinggi, yang ketiga ada pemberian pinjaman kepada staf atau anak perusahaan, yang keempat penjualan aset seperti tanah, pabrik, dan peralatan. Dalam praktek akuntansi mengenai piutang wesel terdapat 3 masalah utama yang perlu diperhatikan, yaitu pengakuan, penilaian, dan penghentian pengakuan. Yang pertama ada pengakuan piutang wesel. Piutang wesel jangka panjang dicatat berdasarkan nilai saat ini dari uang yang akan diterima di masa depan. Apabila tingkat bunga yang dinyatakan setara dengan tingkat bunga pasar, maka wesel dicatat sesuai dengan nilai nominalnya. Jika terdapat perbedaan antara tingkat bunga dan tingkat bunga pasar, selisih tersebut akan dicatat sebagai diskonto atau premi dan diamortisasi sepanjang periode wesel. Yang selanjutnya ada surat utang tanpa bunga. Pada wesel yang tidak memiliki bunga, nilai saat ini setara dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada penerbit. Perbedaan antara nilai nominal dan nilai sekarang dicatat sebagai diskonto dan diamortisasi menjadi pendapatan bunga selama periode wesel. Tingkat bunga yang telah dihitung disebut sebagai bunga implisit. Yang selanjutnya ada surat utang bunga. Kadang bunga yang diumumkan tidak sejalan dengan bunga yang berlaku di pasar. Dalam situasi ini, perusahaan memanfaatkan tingkat bunga efektif untuk menghitung nilai sekarang dari wesel. Yang selanjutnya ada penentuan tingkat bunga. Apabila nilai wajar sebuah transaksi tidak dapat diidentifikasi karena kurangnya pasar yang jelas, perusahaan wajib memperkirakan tingkat bunga yang dikenal dengan istilah tingkat bunga imputasi. Penetapan ini dipengaruhi oleh tingkat bunga dari instrumen sejenis, risiko kredit dari penerbit,
jaminan, jadwal pembayaran, serta tingkat bunga yang berlaku. Yang terakhir ada penilaian piutang wesel. Wesel yang jatuh tempo dalam waktu dekat dicatat dengan nilai kas yang bisa diperoleh, yaitu dari nilai asli dikurangi dengan cadangan untuk piutang yang tidak tertagih. Proses menghitung cadangan ini dilakukan dengan mengevaluasi piutang, mirip dengan cara yang diterapkan pada piutang usaha. Yang selanjutnya ada explain additional accounting issue relate to account and notes receivable. Yang pertama ada penghapusan piutang. Piutang akan dikeluarkan dari buku akuntansi perusahaan ketika sudah tidak memiliki nilai atau hak untuk menerima aliran kas tidak ada lagi. Ini dapat terjadi ketika yang pertama, klien mengalami kebangkrutan sehingga utang tidak bisa ditagih. Yang kedua, piutang telah berhasil ditagih dan sudah dilunasi pada waktu yang dijadwalkan. Ketiga, piutang dialihkan atau dijual kepada pihak lain sehingga hak atas piutang berpindah tangan. Apabila resiko dan keuntungan kepemilikan telah dialihkan, maka piutang dapat dihapus atau dicatat ulang dari laporan keuangan. Yang selanjutnya ada transfer piutang. Perusahaan melakukan pemindahan piutang kepada pihak lain dengan berbagai tujuan, antara lain mempercepat proses penerimaan uang tunai, memberikan fasilitas kredit kepada klien dalam transaksi penjualan, mengatasi masalah kekurangan dana atau kredit, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk penagihan. Nah, selanjutnya ada pemindahan piutang dapat dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, penjualan piutang. Yang kedua, pinjaman yang menggunakan piutang sebagai jaminan. Nah, penjualan piutang seringkali dijual lewat proses factoring, di mana piutang dialihkan kepada lembaga keuangan atau faktor yang akan melakukan penagihan kepada konsumen secara langsung. Yang pertama ada penjualan tanpa jaminan, yaitu pembeli piutang menanggung risiko atas piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Yang kedua ada transaksi ini dianggap sebagai bentuk penjualan aset. Yang ketiga, penjual akan mencatat penerimaan kas dan mengakui adanya kerugian dari penjualan piutang jika terjadi. Yang selanjutnya ada penjualan dengan jaminan. Penjualan dengan jaminan ini ada 3 juga. Yang pertama, penjualan memberikan jaminan untuk menutupi kerugian kredit yang mungkin terjadi. Yang kedua, resiko tetap menjadi tanggung jawab penjual. Yang ketiga, transaksi ini umumnya dianggap sebagai pinjaman dibandingkan dengan penjualan. Yang pertama ada pinjaman terjamin. Perusahaan dapat memanfaatkan piutang sebagai jaminan untuk dipinjamkan. Jika perusahaan gagal membayar pinjaman pada waktu yang ditentukan, kreditor berhak untuk menagih piutang tersebut guna melunasi utang. Yang kedua ada penghapusan pengakuan menurut IASB. Berdasarkan pedoman akuntansi IASB, pengakuan piutang dapat dihapuskan jika sebagian besar risiko serta manfaat kepemilikan telah dialihkan kepada pihak lain. Yang terakhir ada penyajian piutang dalam laporan keuangan. Ada 7 pedoman untuk penyajian piutang. Yang pertama, pisahkan berbagai jenis piutang. Yang kedua, klasifikasikan sebagai piutang jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, tampilkan penyisihan untuk kerugian piutang. Yang keempat, ungkapkan nilai wajar piutang. Yang kelima, berikan detail mengenai risiko kredit. Yang keenam, ungkapkan piutang yang digunakan sebagai jaminan. Dan yang terakhir, jelaskan konsentrasi risiko kredit yang signifikan.